Yo yo yo, asik. Aktor Stefan Lang yang berperan sebagai Norman Nordstrom diceritakan sebagai seorang pria tunanetra dengan julukan si buta dari gua hantu. Hahaha. Pada musim kedua kali ini yang rilis pada 13 Agustus 2021 kemarin merupakan sequel dari film tahun 2016 lalu. Alur ceritanya mengikuti kehidupan Norman yang masih hidup dan bersembunyi selama beberapa tahun lamanya. Norman yang tinggal di pondok terpencil dan tinggal bersama seorang gadis yatim piatu bernama Phoenix. Kehidupan Norman yang damai kembali diusik oleh sekelompok kriminal yang menculik gadis itu. Mau tidak mau, Norman harus keluar dari tempat persembunyiannya untuk menyelamatkan gadis tersebut. Buah kesemak, buah kedongdong, asik. Yuk kita simak Don't Breathe 2 dong. Ladies and gentlemen, join us again. Welcome to Populer 21. Film diawali dengan diperlihatkan Phoenix yang sedang berlatih pertahanan hidup bersama ayahnya. Norman yang merupakan mantan pasukan khusus selalu memberikan pelatihan pertahanan hidup untuk Phoenix. Entah apa tujuannya, namun Phoenix tidak bisa membantahnya. Phoenix, Norman, dan anjing peliharaan mereka yang bernama Shadow tinggal bersama di sebuah rumah yang terletak jauh dari perkotaan. Norman sangat protektif kepada Phoenix dan selalu melarangnya untuk keluar dari rumah kecuali bersamanya. Hal itu yang sering membuat Phoenix merasa sangat kesepian. Ia merasa iri melihat anak-anak usianya yang saat ini seharusnya menikmati hidup dengan bermain bersama teman-teman. Pada suatu hari, seorang wanita bernama Hernandez datang ke kediaman mereka. Beberapa bulan sekali Hernandez datang ke rumah Norman untuk mengambil beberapa tanaman yang akan dijual ke kota. Hari itu Hernandez mengajak Phoenix untuk berjalan-jalan, untuk melihat kehidupan di kota. Meski awalnya melarang, namun pada akhirnya Norman pun mengizinkan putrinya untuk pergi bersama Hernandez. Dengan syarat sebelum matahari terbenam, Phoenix sudah harus sampai di rumahnya. Di kota, Phoenix melihat sebuah pantai asuhan yang berisi anak-anak seusianya. Waktu pun berlalu begitu cepat. Saat sedang akan kembali pulang, Phoenix bertemu dengan seorang laki-laki misterius di dalam sebuah toilet. Barulah setelah itu Hernandez mengantarkannya kembali ke rumah. Tanpa diduga, pria misterius sebelumnya ternyata mengikuti mobil Hernandez dari belakang. Setelah mengantarkan Phoenix, Hernandez pun berpamitan dan akan pulang. Di tengah perjalanan pulang, Hernandez dihadang oleh laki-laki misterius sebelumnya dan beberapa orang lainnya. Naasnya, saat itu Hernandez pun dibunuh dan diikat pada lehernya dan dipukul dengan palu berkali-kali. Barulah setelah membunuh Hernandez, orang-orang itu pun melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Norman. Sesampainya di rumah Norman, segerombolan orang ini perlahan-lahan masuk ke dalam rumah tanpa diketahui oleh Norman karena tak bisa melihat apapun. Jadi Norman pun tak sadar jika rumahnya telah dimasuki oleh orang-orang jahat. Tanpa rasa curiga, Norman pun keluar dari rumahnya untuk mencari Shadow. Tak disangka Norman malah menemukan Shadow yang telah tewas, sehingga Norman pun menyadari bahwa Phoenix saat ini sedang tidak aman di rumahnya. Jadi segerombolan laki-laki itu datang ke rumah Norman untuk menculik Phoenix. Beruntungnya, Phoenix menyadari kedatangan orang-orang tersebut dan segera bersembunyi. Berkat pelajaran dari ayahnya, Phoenix berhasil bersembunyi dari para penculik tersebut. Sayangnya, saat akan keluar dari rumah, Phoenix pun akhirnya ketahuan. Beruntung ayahnya tiba di saat yang tepat dan membantu Phoenix untuk kabur. Ayahnya pun langsung meminta Phoenix untuk masuk ke dalam sebuah kotak besi yang ada di ruangan bawah tanah. Setelah berhasil masuk, Phoenix pun pingsan karena luka di kepalanya. Sementara itu, di waktu yang sama, Norman berhasil kabur dan masuk ke dalam sebuah ruangan untuk mengobati lukanya. Karena kekacauan itu, para penculik pun memutuskan untuk berpencar untuk mencari Norman dan Phoenix. Seorang penculik yang masuk ke tempat Norman langsung dihajar oleh Norman. Kemudian Norman pun memberikan lem pada hidungnya dan mulut penculik tersebut agar ia tak bisa bernapas. Mendengar keributan itu, penculik lainnya pun langsung menghampirinya.
kemudian membantunya untuk merobek lem yang ada di hidung dan mulutnya. Sementara itu, Finnick yang terbangun dari pingsan begitu terkejut melihat kotak besinya sudah dipenuhi oleh air. Bahkan penculik itu mengancam akan memasukkan kabel listrik ke dalam kotak besi tersebut. Hal itu pun membuat Norman marah dan mulai melawan penculik itu satu persatu. Dengan keahliannya, Norman berhasil meledakkan tempat itu dan membuat seorang penculik mati terbakar. Kemudian ia pun segera membebaskan Finnick dari kotak besi yang sudah dipenuhi oleh air. Setelah berhasil membebaskan putrinya, Norman pun langsung menggendong Finnick dan kabur dari tempat tersebut. Tak lama kemudian, penculik lainnya pun datang. Ia bernama Relan. Jadi Relan adalah orang yang memerintahkan para penculik itu untuk menangkap Finnick. Melihat beberapa rekannya yang tewas, Relan pun akhirnya turun tangan. Ia membawa sebuah pistol besar untuk memburu Finnick dan Norman. Alhasil, rekan dan para anak buahnya pun berhasil menemukan Finnick dan Norman yang bersembunyi. Di sana, Relan tak menyakiti Finnick karena Finnick adalah putri kandungnya. Relan pun menceritakan bahwa 8 tahun silam terjadi kebakaran hebat di rumah mereka. Hal itulah yang membuat Relan pun ditetapkan sebagai tersangka dan dipenjara selama bertahun-tahun. Finnick yang sekarat saat itu ditemukan oleh Norman dan dibesarkan seperti anak kandungnya sendiri. Setelah mendengar hal itu, Finnick pun bingung dan tidak tahu harus percaya pada siapa. Sementara itu, Relan tetap menganggap Norman sebagai penculik anaknya dan tetap memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Norman. Namun, dengan kemampuannya, Norman berhasil melawan dan tiba-tiba menghilang dari tempat tersebut. Oleh sebab itu, Relan melepaskan anjingnya untuk mencari keberadaan Norman di dalam rumah. Norman pun terus bersembunyi dan membunuh seorang penculik yang menemukannya. Sampai akhirnya Norman meminta Finnick untuk kabur terlebih dahulu, sementara ia akan mencoba menghentikan anjing yang mengejarnya. Saat berhasil keluar dari rumah, Finnick pun ketahuan dan dibius hingga pingsan. Sementara Relan yang kesal akhirnya memutuskan untuk membakar rumah Norman agar Norman mati terbakar di dalam rumah. Setelah itu, Relan dan beberapa anak buahnya pergi membawa Finnick dari tempat tersebut. Norman yang masih terjebak di dalam rumah berusaha menyelamatkan diri dari kebakaran. Ia bahkan menyelamatkan anjing milik Relan yang ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya. Singkat cerita, Finnick pun terbangun. Di sana Relan mempertemukan Finnick dengan ibu kandungnya yang ternyata masih hidup. Dengan penuh kerinduan, ibunya pun langsung memeluk Finnick dengan erat. Setelah melepas kerinduan, mereka berdua pun mengobrol banyak hal. Ibu Finnick pun berkata bahwa saat kebakaran di rumah mereka dahulu, ibu Finnick menghirup terlalu banyak asap, hingga jantungnya pun menjadi rusak. Semenjak tragedi itu, ibunya sakit keras, dan hidupnya diperkirakan sudah tidak lama lagi. Nah, jadi itu adalah alasan mengapa Relan mencari Finnick, agar bisa menjadi pendonor jantung untuk ibunya. Mengingat Relan masih membutuhkan istrinya untuk menjalankan bisnis mereka. Tak disangka, ibu yang selama ini Finnick rindukan ternyata dengan tega meminta jantungnya hanya untuk kepentingannya sendiri. Mereka pun membius Finnick untuk memudahkan operasi pendonoran tersebut. Di sisi lain, Norman yang berhasil selamat langsung menyiapkan segala hal untuk menyelamatkan Finnick. Ia membawa beberapa perlengkapan dan memanfaatkan anjing milik Relan untuk membawanya ke tempat Relan. Norman nekat keluar dari persembunyiannya selama ini. Demi bisa menyelamatkan Finnick, di waktu yang sama Finnick terbangun di sebuah ruangan. Dengan tangannya yang terborgol bersama ibunya, mereka menyewa seorang dokter bedah untuk melakukan operasi dan memindahkan jantung Finnick ke tubuh ibunya. Kedua orang tua ini sangat tega melakukan hal itu pada putri satu-satunya yang mereka miliki.
Dengan berat hati, sang dokter pun bersiap untuk membedah tubuh Phoenix. Namun, tiba-tiba operasi itu pun berhenti karena listrik yang tiba-tiba mati. Relan pun langsung memerintahkan kepada anak buahnya untuk memeriksa aliran listrik. Semua itu adalah ulah Norman yang ingin menyelamatkan putrinya. Setelah mengetahui bahwa Norman sudah ada di rumahnya, Relan pun langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk menangkap Norman. Namun, tetap saja Norman bisa mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah. Meskipun tidak bisa melihat, Norman memiliki pendengaran yang sangat baik, dan hal itulah yang membantunya untuk mengetahui pergerakan musuh. Oleh sebab itulah, dengan mendengar satu langkah saja, Norman langsung mampu menyerang musuhnya tepat sasaran. Karena hal itu, Relan terpaksa menghentikan proses operasi dan membawa Phoenix serta istrinya untuk pergi dari tempat tersebut. Mereka pun dihentikan oleh Norman dengan sebuah gas yang menyulitkan mereka untuk melihat. Relan pun akhirnya menembak ke segala arah, dan tembakannya itu malah mengenai istrinya sendiri. Kesempatan itu kemudian digunakan oleh Norman untuk menyerang Relan dan bahkan membutakan kedua matanya. Kasihan. Sementara itu, tangan Phoenix dan ibunya yang masih terborgol membuat mereka pun tak bisa dipisahkan. Bahkan saat mayat ibunya akan terjatuh dari ketinggian, Phoenix yang berusaha keras untuk menahan tubuhnya karena tidak kuat, Phoenix pun nekat memotong tangan ibunya dengan pisau agar ia tidak ikut terjatuh. Namun sayangnya hal itu tetap tidak berhasil dan ia pun jatuh bersama ibunya. Beruntungnya ia masih bisa selamat karena terjatuh di atas tubuh ibunya. Setelah itu Phoenix pun kembali naik ke atas untuk menghampiri Norman. Di sana Norman meminta Phoenix untuk tidak mendekatinya. Norman mengakui semua kesalahannya kepada Phoenix dan tidak ingin Phoenix dekat-dekat dengan orang sepertinya. Di saat itulah Relan yang masih hidup pun tiba-tiba bangun dan menusuk tubuh Norman dari belakang. Karena hal itu, Phoenix akhirnya nekat dan membunuh Relan dengan pisau. Phoenix yang menangis melihat Norman yang telah mengorbankan dirinya hanya untuk menyelamatkan Phoenix. Norman yang selalu melindungi Phoenix selama ini pun akhirnya tewas di pelukan Phoenix. Film diakhiri dengan Phoenix yang akhirnya memutuskan untuk memulai kehidupannya dengan masuk ke sebuah tempat penampungan anak atau panti asuhan. Dan akhirnya film pun selesai. Terima kasih banyak yang sudah menonton alur cerita film Don't Breathe 2 aka Si Buta dari Gua Hantu versi Amerika. Jangan lupa untuk bantu support channel ini dengan cara komen, subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Salam dari kami, Populer 21.